So I can't understand why a country and a city like London, one of the richest cities in Europe, cannot invest in a monorail. Tengok Malaysia, saya rasa Malaysia sangat standard. Dia sangat besar, bersih dan cantik. What's it like to take subway in New York versus taking the railway in Malaysia? This is a Malaysian LRT. I can't believe I'm saying this, but it's actually better than New York subway. This is nggak ada calo, jadi enak, nyaman. Kita masuk ke sini tuh nggak ada yang nanyain, bang udah punya tiket belum, mau kemana segala macem. Wah, nyaman banget sih. This is going to be my first time using the monorail here in Kuala Lumpur. Let's see how good. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dilancarkan, dipermudahkan urusannya hari ini dan kedepannya ya. Di video kali ini Sari terjumpa salah satu video yang menarik untuk kita kongsikan. Nah, di sini dia sedang berada di Kuala Lumpur dan dia melihat salah satu kemudahan awam transportasi yaitu monorail. Ya, ini rasa heran juga di tempat dia. Ini dia dekat London, salah satu kota terkaya di Europe. Tak memiliki seperti apa yang Malaysia punya, sedangkan Malaysia itu punya. Dia bertanya-tanya lah di pikirannya seperti itu ya teman-teman. Kenapa ya? Padahal negara maju, kenapa boleh kalah dengan Malaysia gitu? Oke teman-teman, so mari kita tonton video ini. So I can't understand why a country and a city like London, one of the richest cities in Europe and if not the world, cannot invest in a monorail. It's beyond me. Come on, Khan, pull your finger out your ass and spend money in the right way. Oh, ini di daerah sekitaran Kuala Lumpur ya. Dia melihat ada monorail, transportasi awam ya yang memudahkan orang-orang itu kemana-mana gitu di Kuala Lumpur ya. What is it like to take subway in New York versus taking the railway in Malaysia? They said New York subway is gross and dirty, and honestly, it is. Part of the reason could be the homeless crisis, and some parts of the station smell like pee. The ticket machine is easy to navigate. For a single ride Metro card, it's around $3, and you can pay cashless. But in Malaysia's ticket machine, you can only pay with cash. Then you get a thin Metro card ticket for a single ride, and in Malaysia, you get a token like this. So they swipe the card, and we slot in the token. I know it's unfair to compare the underground transport versus the LRT on the ground. So the subway was built in 1904 while Malaysia's LRT was built in 1998. As you can see, lots of rusty stuff around here, and the worst part is when there's leaking and it rains, the ceiling is dripping water from the ground above with the millions of footsteps. So the subway is definitely older, but London Tube is also underground but was built in 1863. They maintained it pretty well. So what was the reason? It's because the subway in New York has always been running 24/7, so it's harder to get it repaired and maintained. Here's the difference between the Malaysian LRT and the New York subway. They have very weird and creative live performance. Our live performance is like normal, acoustic. So this is a Malaysian LRT. I can't believe I'm saying this, but it's actually better than New York subway. This is only dust, like there's no like gross water, rusty. And our LRT is on top of the ground, it's closer to the sky, you have better air ventilation. You can see the sunset. Okay, look at the ceiling, it's so clean. Again, comparing the underground subway in New York, which cover a much larger area than LRT in Malaysia, is like comparing apple and orange, right? But it's actually a surprise to us Southeast Asians living in a country thinking that America always has better things than us, you know? And when you get out, you just drop the single ride token to the machine, but New York subway, you can keep them. What a waste of paper. And the most annoying difference about the subway is unless you have the unlimited card, if you got on the wrong platform to the wrong direction, we went to the wrong platform, so we had to come out and repeat a new one just because we went to the wrong platform. Other than the beautiful Grand Central Station that you see in the movies, the grass is not always greener on the other side. In this case, the grass kind of smells like pee.
teman-teman. Nah, seperti itulah tadi kira-kira kedua videonya ya. Oke, untuk video yang pertama dia merasa heran dekat London, salah satu kota terkaya juga lah dekat Europe, itu tak memiliki. Nah, melalui videonya dia berharap lah ya pemimpin di sana itu menggunakan uang itu dengan yang betul. Nah, supaya juga ada transportasi macam di Malaysia, monorail. Video kedua dia agak compare lah ya, subway in New York versus LRT in Malaysia. Nah, tapi kelihatannya dekat subway tadi itu gak kotor ya, banyak sampah. Tadi katanya smelly ya, bau juga. Ada juga beberapa orang yang tidur di sana. Mungkin mereka itu adalah orang-orang asing ya. Katakannya itu subway-nya itu sudah lama. Tapi bukan berarti kalau sudah lama boleh juga kotor ya. Tergantung orang-orang yang ada di sana sebenarnya. Dikatakan tadi di sana itu banyak homeless. Oke teman-teman, tak sah rasanya kalau kita tak tengok langsung ya macam mana monorail di Malaysia ini ataupun LRT MRT. Oke, so mari kita tonton beberapa video ini. Cium. Dari KL Sentral ke Bukit Bintang naik monorail. Setelah sampai di KL Sentral, tinggal naik aja. Lalu masuk ke Nu Central Mall. Kemudian ikuti petunjuk arah yang monorail. Terus cari eskalator turun. Nah, nanti bakal nemu pintu ini, tinggal keluar aja. Lalu masuk ke stasiun monorailnya. Beli tiket dulu di tiketing mesin. Pilih tujuannya ke Bukit Bintang. Setelah beli tiket, langsung masuk. Tiketnya di tap di gate masuk. Lalu tunggu sampai monorailnya datang. Setelah monorailnya datang, kalian bisa masuk. Jangan lupa dahulukan yang turun. Lama perjalanan hanya sekitar 15 menitan. Lalu turun di stasiun monorail Bukit Bintang. This is going to be my first time using the monorail here in Kuala Lumpur. Let's see how good it is and how easy it is to use as a foreigner. So I am in Chow Kit at the moment and I want to go to this station right here, Imbi, and the price is 3 ringgit and 10. And you get a coin like this. Oh, it is cold in here. So you can actually go to pretty much all around the city with the public transportation systems. Station to MRT Kajang Line. So yeah, we always have the announcements first in the local language and after that always in English. There's absolutely no problem with that, being as a foreigner here. Also you can see the station names here as well as on the screen right here, so you can always see where the station is that you want to go to. The price of a Grab taxi would have been 13 ringgit, so now we paid about 10 ringgit less, so we save money by using the monorail and we also save time. Tadi ya dibagi tahunya mereka menggunakan monorail. Tadi juga ada Mat Saleh itu yang pertama kali dia coba monorail di sini. Nah, salah satu yang Sari lihat ya warga negara asing suka di Malaysia ini, tadi juga macam ada pemberitahuannya itu, announcementnya itu menggunakan bahasa Melayu, bahasa lokal di sini, dan juga ada bahasa Inggrisnya. Warga negara asing itu nyaman datang ke Malaysia. Nah, itu juga salah satu yang membuat destinasi Malaysia itu menarik bagi mereka, karena mereka itu boleh paham. Di sini tuh Inggris juga dipakai ya. Mereka-mereka yang datang melancong ke Malaysia itu mudah. Mereka tak perlulah faham bahasa Melayu, hanya setakat untuk melancong saja karena Inggris juga di sini digunakan. Nah, ini sebagai tambahan saja ya. Kita beralih ke sekarang ini stasiun bus. Sari kebetulan jumpa beberapa videonya. So, kita sekali lah ya dengan video ini. TBS Station Bus. Apa kepanjangan TBS ya? Bersepadu Selatan ya? Gitu. Oke teman-teman, so mari kita tonton beberapa video ini. Cuk. Selamat pagi, saya dah sampai TBS KL. Tengok Malaysia, saya rasa Malaysia sangat standard. You tengok kita punya TBS, iaitu berhentian bas dekat Kuala Lumpur. Sangat-sangat besar, bersih dan cantik. Ini tempat untuk menunggu bas lah. Saya akan naik bas pergi Johor Bahru.
boleh nampak sangat-sangat kemas. I pernah pergi Thailand, pergi Vietnam, Indonesia, tapi I rasa kita Malaysia punya TBS yang paling besar dan paling bersih dan paling standard. Dan di sini pun ada MRT pergi ke kita punya airport KLIA. Lepas itu pun ada itu hotel apa? Hotel transit yang kecil-kecil ni, harga murah. Senangkan orang untuk tunggu bas ataupun tunggu itu naik besok punya kapal terbang kan, awal punya kapal terbang. Sangat-sangat senang, memudahkan ramai orang. I ingat first time I datang TBS, I terperanjat. I rasa macam sampai airport. Sangat bersih. Dah banyak tahun tapi masih jaga bersih. Jadi kita berbangga sebagai rakyat Malaysia. Betul. Buat kamu yang mau ke Malaysia dan mau lanjut perjalanan darat naik bus antar kota di Malaysia atau mungkin ke Thailand, ke Singapura dari Malaysia naik bus, ada banyak alasan kamu akan ngerasa aman dan nyaman. Yang pertama soal nyamannya nih. Bus di Malaysia itu kursinya konfigurasinya 2-1. Kursinya lebar-lebar, legroomnya ruas, wah enak banget sih. Nah soal tiket, kamu bisa beli tiket sampai dengan last minute karena ketersediaan waktu, kursi, dan jumlah operator dengan berbagai rute itu banyak banget. Nah beli tiketnya bisa lewat loket ini karena semua operator itu satu pintu, atau lewat mesin self-service, atau yang ketiga adalah lewat online travel agent. Nah pas lagi udah sampai di terminal, nggak ada calo, jadi enak, nyaman. Kita masuk ke sini tuh nggak ada yang nanyain, bang udah punya tiket belum, mau kemana segala macem. Wah nyaman banget sih. Dan informasi soal tiket dan juga keberangkatan itu real time kayak di bandara ya. Nah di atas itu juga banyak restoran, tempat makan yang enak-enak dan harganya nggak ngetok. Wah ada lagi nih, security nggak terlihat buat keliling-keliling, tapi kita ngerasa aman dan nggak ada yang ngusir-ngusirin kita. Kalau pas lagi kita ngemper di bawah sampai tiduran pun buat nunggu bis, itu aman banget, enak banget sih. Di sini juga ada fasilitas locker dan ngecas HP yang self service, pakai mesin, bayar langsung di situ, nggak ada yang jagain, tapi semuanya dikunci pakai pin, kita yang bikin pin sendiri. Wah enak banget. Semoga di Indonesia juga bisa kayak gini ya sistem transportasi daratnya. Semoga bermanfaat. Let's go. Buat kamu yang mau ke Malaysia, ada banyak charging point station kayak gini buat ngecas HP, tapi berbayar RM6 per 1 jamnya. Caranya, ini tinggal pilih aja ya bahasanya mau pakai bahasa apa, terus langsung pencet new locker. Terus nanti akan muncul kalau misalkan yang hijau, pilih, itu berarti kosong. Terus habis itu masukin nomor HP kamu, itu nomor HP kamu sebagai PIN ya. Terus pilih warna, itu juga sebagai kode buat nanti ngebuka bahwa itu nanti bener kamu yang akan ngebuka lagi gitu. Setelah itu langsung payment, nanti paymentnya pakai kartu di sini. Terus langsung keluar deh, tinggal dicas aja buat HP kamu. Dan ini benar-benar cuma 1 jam. Jadi kalau lebih dari 1 jam nanti akan bayar lagi, diminta RM6 lagi di sini. Nah, tapi buat kamu yang mau bayar, ini harus bener-bener pakai kartu yang bisa contactless ya. Jadi Visa, Mastercard, yang credit card ataupun debit card boleh juga bisa, tapi yang ada contactlessnya di sini karena nggak bisa masukin pakai chip atau di swipe. Jadi harus benar-benar cuma di tap aja di bagian sini dan nggak bisa menerima cash. Jadi ya contactless, cashless, dan semuanya serba sendiri. Semoga bermanfaat. Let's go! Teman-teman, nah video itu tadi ya, katanya Anti itu dia sangat berbangga menjadi rakyat Malaysia. Nah itulah tadi dikatakannya ya, walaupun TBS tadi itu sudah cukup lama ya teman-teman. Sari tak tahu dibuat tahun berapa, tapi termasuk lama juga lah sudah ada, tapi tetap terjaga. Nah itu lagi kan berarti lama, jadi harus tak terawat ataupun kotor ya. Dan baru juga sebenarnya boleh juga kotor. Tergantung orang-orang di situ dan juga yang menjaganya ya. Nah gitu teman-teman. Tadi kelihatan di sana itu bersih ya, tertata rapi. Tak ada kalian tengok sampah macam dekat subway tadi itu ya. Wah kotor juga ya. Walaupun di Malaysia ini ada ramai warga negara asingnya. Jarang Malaysia itu bersih, kita pun mengikutinya.
dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu teman-teman. Oke, nah video tadi itu abang daripada Indonesia yang mengatakan TBS bus station di sini tuh serupa macam di airport ya. Ada semua pemberitahuannya, jadwal-jadwal keberangkatan itu wah terpampang nyata ya, besar-besar di sana. Juga tadi diperlihatkannya itu tempatnya itu luas, lebar ya. Pun tadi katanya tak ada security. Biasanya kan kalau kita dekat sana itu kan mesti ada juga bapak-bapak satpam itu ya kan, dia jalan-jalan. Di Malaysia mereka menjaganya itu pakai CCTV. Nah, jadi kalau CCTV kan pergerakan kita itu sudah direkod di sana. Jadi apa-apa terjadi boleh ditengok CCTV-nya. Nah, gitu teman-teman. Tapi walaupun macam itu katanya tak ada juga yang menjaga-jaga, tapi merasa aman. Penting tadi dia katakan tak ada calo. Calo itu apa? Kalau di Malaysia ulat ya. Ulat kan? Ulat. Saya mungkin di tempat dia itu kalau mau beli tiket di depan-depan itu sudah ada yang orang-orang yang menawar-nawarkan, sudah ada tiket Pak, sudah ada tiket. Mereka akan menjual tiketnya tuh kadang juga dengan harga yang agak lebih tinggi daripada kita membeli dekat counter. Kalau dekat counter kan itu kita kena beratur kan. Kalau dekat calo biasanya dekat sana itu mereka mengambil untung sedikit, jadi kita tidak susah-susah lah gitu teman-teman. Ya, bagaimana menurut kalian? Tapi itulah ya, Sari sangat puji juga di Malaysia ini. Yang paling Sari suka itu adalah kebersihannya. Kalau kadang kalian lihat ya di suatu tempat itu terlihat kotor, itu belum tentu orang Malaysia yang melakukan kekotoran itu. Karena kan di sini tuh kembali lagi ramai warga negara asing. Itulah yang paling Sari lihat ya, orang Malaysia itu tak suka dan kadang marah juga ya. Orang-orang asing ini ya membuat kekotoran, membuat kalau pelancong-pelancong asing itu merasa tak selesa. Jadi itu pesan Sari juga kepada teman-teman mungkin orang Indonesia yang datang ke sini ataupun yang berada di Malaysia ini. Sari yakin ada juga yang menonton video ini. Jangan kita membuang sampah sembarangan di Malaysia ini. Jagalah kebersihan, jangan kita bawa macam perangai-perangai kita di kampung halaman itu ke sini. Ikutilah cara kebiasaan orang Malaysia. Karena Sari pun sudah terikut-ikut ya teman-teman, dulunya lain sekarang sudah berubah gitu. Berubah untuk kebaikan kan bagus, betul Kak? Betul. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe juga, dan juga teman-teman Sari mohon ya subscribe juga channel Sari satu lagi di Sari Ting Ting. Nanti Sari buat linknya di description box. Kalian boleh langsung klik dan subscribe di sana. Oke, so sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.